Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan kita atau tema kita yang baru, yaitu berkaitan dengan masih aljabar linear, tetapi fokus kita di sini adalah operasi dasar pada vektor, terutama pada hasil kali titik. Nah, di sini sebenarnya perkalian antara dua buah vektor tersebut merupakan operasi antara dua vektor yang titik pangkalnya itu saling berhimpitan, yang dimana dia sebenarnya menghasilkan sebuah sudut yang disebut dengan sudut theta atau sebesar theta. Nah, di sini operasi tersebut nanti dia akan menghasilkan nilai skalar yang bukan merupakan vektor baru. Nah, di sini teman-teman dapat lihat ada beberapa rumus yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk pencarian atau kita mencari hasil kali titik. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa gunakan untuk mencari sudut antara vektor. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan rumus mengalihkan antara masing-masing komponen pada vektor tersebut. Lalu misalkan jika dalam suatu vektor misalkan dalam suatu perkalian antara titik vektor tersebut kita ingin mencari berapa sebenarnya besar sudut yang dihasilkan, kita menggunakan rumus yang ketiga. Jadi di sini ada banyak rumus yang bisa teman-teman gunakan, tetapi kembali lagi apa yang ingin kita cari. Kalau misalkan yang ingin kita cari adalah hasil kali titik antara dua buah vektor dan ternyata dia memiliki sudut, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Kemudian kita ingin mencari hasil kali titik antara dua buah vektor tetapi dia tidak punya sudut, teman-teman bisa mengalihkan antar masing-masing komponen elemen vektornya, lalu nanti ditambahkan. Atau teman-teman ingin mencari berapa sebenarnya sudut yang dihasilkan dari hasil kali titik antara dua buah vektor, kita menggunakan rumus yang ketiga. Jadi nanti disesuaikan dengan apa yang ingin teman-teman cari dari suatu permasalahan tersebut. Nah, untuk ada beberapa sifat-sifat hasil kali titik. Yang pertama itu adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini jika vektor A dikalikan dengan vektor B, hasil kali titiknya sama dengan hasil pencarian dari perkalian titik antara vektor B dikalikan dengan vektor A. Lalu yang kedua ini adalah hukum distributif yang terhadap penjumlahan sebenarnya. Jadi kalau misalkan vektor A teman-teman kalikan dengan hasil penjumlahan antara vektor B dan juga vektor C, hasilnya akan sama dengan vektor A itu sendiri teman-teman kalikan dengan hasil kali titik vektor B, lalu nanti dijumlahkan dengan hasil perkalian titik antara vektor A dengan vektor C. Lalu hukum yang terakhir yang dimana juga merupakan sifat dari hasil kali titik adalah perkalian skalar atau asosiatif terhadap skalar. Jadi perkalian skalar yang dimana dikalikan dengan hasil kali titik A dan juga vektor B, hasilnya akan sama dengan perkalian skalar antara salah satu vektor, yaitu misalkan dengan vektor A lalu nanti dikalikan dengan hasil kali titik vektor B, atau perkalian skalar dengan vektor B nanti dikalikan dengan hasil kali titik vektor A. Jadi ada 3 sifat hasil kali titik yang dimana ini merupakan sifat-sifat penting dari operasi dot product atau hasil kali titik. Nah, di sini kita masuk ke contoh. Sebenarnya contoh di sini ada banyak ya. Ini contoh yang pertama. Contoh pertama di sini ini menunjukkan cara menghitung hasil dot product dari vektor U dan juga vektor V serta menghitung normanya. Nah, kalau teman-teman lihat di layar atau di slide di sini, kita diminta untuk hitung sudut yang dibentuk. Berarti pertama dia tidak memiliki sudut. Kita diminta untuk menghitung sudut. Kemudian
vektor yang terdapat di dalam ruang tersebut adalah vektor A, yang dimana elemennya itu adalah 2 dan 3. Lalu vektor V, yaitu elemennya adalah 5 dan minus 7. Kita diminta untuk tentukan apakah vektor U dan juga vektor V tersebut akan menghasilkan sudut lancipkah, sudut tumpulkah, atau ortogonal. Kalau sudut lancip itu teman-teman tahu ya, sudut lancip itu adalah sudut yang dimana dia nanti berbentuk atau ukuran sudutnya itu kecil dari 90. Kalau tumpul berarti lebih dari 90, ortogonal itu berarti adalah pas posisinya pada 90 derajat. Nah, kita akan mencari berapa sebenarnya panjang berapa sebenarnya sudut yang dihasilkan antara perkalian titik untuk vektor U atau vektor U dengan elemen 2,3 dengan vektor V dengan elemen 5 minus 7. Angka pertama yang akan kita lakukan adalah kita lihat apakah mereka mempunyai sudut atau tidak. Karena yang diminta adalah sudut, maka pasti dia tidak memiliki sudut di sini. Nah, kalau dia tidak diketahui sebenarnya sudutnya itu berapa, berarti kita menggunakan rumus kita yang kedua, yang dimana kita mengalihkan perkalian titik antara dua buah vektor, berarti vektor U kita kalikan dengan vektor V, yang dimana masing-masing elemennya itu adalah 2 dikali dengan 5, kemudian kita tambahkan dengan 3 dikali dengan negatif 7. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui, dilihat lagi berapa sebenarnya jumlah elemen pada masing-masing berapa jumlah elemen pada masing-masing vektor yang terdapat di dalam soal. Di sini berarti 2 dikali dengan 10 itu adalah 2 dikali 5 itu adalah 10. Kita jumlahkan dengan 3 dikali dengan negatif 7 itu adalah minus 21, atau kita tulis saja dikurang dengan 21 itu sama dengan negatif 11. Itu adalah pencarian hasil kali titik. Jadi ini merupakan pencarian dari hasil kali titik. Nah, berikutnya, karena kita sudah ketahui berapa sih sebenarnya pencarian hasil kali titik, kita akan mencari panjang masing-masing vektor, yaitu panjang vektor U atau norm vektor U. Kemudian nanti kita akan juga mencari panjang vektor V atau norm vektor V. Panjang vektor U berarti kita pangkatkan 2 masing-masing komponen elemennya, 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2 sama dengan akar dari 4 ditambah dengan 9 sama dengan akar dari 13. Sedangkan V, akar dari 5 pangkat 2 ditambah dengan negatif 7 pangkat 2 sama dengan akar 25 ditambah dengan 49 sama dengan akar 74. Nah, yang terakhir adalah kita mencari berapa sebenarnya besaran sudut yang dihasilkan dengan menggunakan rumus cos theta sama dengan U dikali V, hasil kali titik U dan V, kemudian hasil dari perkalian antara panjang atau norm vektor U dengan norm vektor V. Sama dengan hasil kali titiknya tadi adalah negatif 11, kita bagi dengan hasil perkalian vektor atau norm vektor U yaitu 13 dengan norm vektor V yaitu 74. Sama dengan negatif 11 dibagi dengan hasil pencarian atau perkalian antara akar dari 13 dikali dengan akar 74 itu adalah 31,01.
Nah, berarti 11 dibagi dengan 31,01 itu adalah 0,354. Atau misalkan kalau teman-teman ragu dari mana proses hasil 31,01 itu adalah pencarian dari perkalian akar 13 dikali dengan akar 74. Jadi akar 13 dikali dengan akar 74 hasilnya adalah 31,01. Nah, sekarang cos theta yang dimana nilainya adalah 31, cos theta yang dimana cos theta yang hasilnya adalah 0,354. Berapa sudut tersebut? Berapa sudut pada cos tersebut? Nah, kalau misalkan kita sudah diketahui nilai dari hasil pencarian cosnya, kemudian kita mencari berapa sebenarnya sudutnya, kita menggunakan arc cos dari 0,354. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bukan sudutnya sebesar 0,354. Jadi sudutnya bukan sebesar 0,354, tetapi berapa sebenarnya sudut yang dihasilkan jika nilai cosnya itu adalah 0,354. Nah, jadi kita menggunakan rumus arc cos 0,34 yang dimana kita sudah dapat mengetahui sudutnya 69,27 derajat. Nah, itu adalah sudut yang dihasilkan dari perkalian vektor atau posisi vektor perhimpitan antara vektor U dengan vektor V. Lalu pertanyaan berikutnya, apa bentuk sudut yang dihasilkan? Apakah sudutnya itu lancip, tumpul, atau ortogonal? Karena sudut yang kita hasilkan tersebut, kalau bentuk gambarnya itu seperti ini tetanya berarti 69,27. Kemudian ini vektor V dan ini vektor U. Nah, berarti karena posisinya tersebut kecil dari 90 derajat, maka dapat kita katakan dia merupakan sudut lancip. Jadi karena posisinya itu sudutnya adalah kecil dari 90 derajat, maka dia merupakan sudut lancip. Ini adalah perhitungan yang tadi teman-teman dapat lihat. Nah, di sini adalah bentuk sudut yang dihasilkan, yaitu sudut lancip tadi. Kita lanjut ke soal kita yang berikutnya. Di sini kita diminta untuk mencari, masih sama, berapa sudut atau sudut yang dihasilkan dari bentuk vektor U dikali dengan titik vektor V. Nah, di sini proses yang sama, yang kita cari terlebih dahulu adalah hasil kali titiknya. Hasil kali titiknya itu adalah U dikali V sama dengan negatif 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 2 dikali 7 ditambah dengan 3 dikali negatif 4. Jadi masing-masingnya kita kalikan, negatif 2 dikali 1, 2 dikali 7, 3 dikali negatif 4. Sama dengan negatif 2 ditambah dengan 14 dikurang dengan 12 sama dengan di sini adalah 0. Nah, sebenarnya ketika kita sudah mengetahui berapa hasil kali titiknya itu adalah 0, kita sebenarnya sudah dapat mengetahui sudut yang dihasilkan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan rumus cos theta sama dengan U atau vektor U dikalikan dengan titik vektor V, kemudian kita cari lagi panjang norm U dan juga panjang perkalian antara panjang norm U dan juga V sama dengan 0 per hasil perkalian panjang tersebut. Jadi kalau dilihat ini berarti berapapun bagian penyebut di bawahnya, jika yang teman-teman bagi tersebut dengan jika yang teman-teman cari hasil baginya tersebut dengan 0, maka di sini dapat dipastikan dia juga adalah 0, sehingga cos yang dimana atau tadi sudut dari arc cos sama dengan 0 itu adalah 90 derajat.
Jadi sudut yang dibentuk itu adalah sudut siku-siku atau ortogonal. Atau kalau misalkan teman-teman ingin mencari berapa sebenarnya yang dihasilkan norm dan juga antara vektor V dan juga vektor U, kita bisa cari juga vektor U normnya itu adalah negatif 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2, akar dari 4 tambah 4 tambah 9 sama dengan akar 17. Maaf, akar 17. Ya, akar 17. Vektor V normnya adalah 1 pangkat 2 ditambah dengan 7 pangkat 2 ditambah dengan negatif 4 pangkat 2 sama dengan akar dari 1 tambah 4, 9 tambah 16 sama dengan akar dari 66. Maka di sini akar 17 dikali dengan akar 66 tetap saja dia berupa hasilnya 0. Nah, bilangnya itu adalah 0. Jadi di sini sudutnya itu yang dihasilkan adalah 90 derajat. Jadi kalau misalkan hasil kali titiknya sudah diketahui, ternyata dia adalah 0, kita tidak perlu cari lagi, berarti sudut yang dihasilkan sudah diketahui bahwa 90 derajat. Ini rumus hasil pencarian yang tadi. Kita lanjut. Di sini kita diminta untuk menghitung hasil kali titik dalam di sini saya coba jelaskan sedikit. Sebenarnya banyak banyak penjelasan atau banyak definisi ya sebenarnya teman-teman. Ada yang mengatakan dia dot product, ada yang mengatakan dia hasil kali titik, ada juga yang mengatakan dia hasil kali dalam. Jadi mana yang benar? Semuanya benar. Jadi sebenarnya banyak penyebutan yang berbeda-beda yang diberikan oleh beberapa para ahli terkait dengan dot product, ada hasil kali titik, ada juga hasil kali dalam. Tetapi tujuannya sama, kita sama-sama mencari berapa perkalian antara hasil kali titik atau dot product pada sudut dua buah vektor. Nah, di sini kita diminta untuk mencari sudutnya masih sama ya. Kita diminta untuk mencari sudut, berarti prosesnya juga masih sama. Vektor U kita kalikan dengan titik vektor V. Berarti sini adalah 3 dikali 3 tambah 1 dikali 3. 9 ditambah 3 hasilnya itu adalah 9 ditambah 3 hasilnya adalah 12. Kemudian norm pada vektor U akar dari 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, akar dari 9 ditambah 9 sama dengan akar dari 10. Vektor U sini 1 ya. 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 10. Kemudian norm vektor V atau panjang vektor V 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 9 sama dengan akar 18. Maka cos theta sama dengan U dikali dengan vektor V atau pencarian titik antara U dan V dibagi dengan panjang norm atau norm vektor U dan juga vektor V sama dengan, berarti sini 12 akar 10 dikali dengan akar 18 sama dengan 12 dibagi dengan akar 180. Nah, hasil dari pencarian akar 180 itu adalah 12 dibagi dengan 1341. 12 dibagi 13,41 hasilnya adalah 0,894. Nah, hasil dari pencarian arcs, sudut dari arcs cos 0,894 itu adalah, nah di sini diusahakan teman-teman nanti mencari menggunakan kalkulator
yang dimana dia terdapat ada kos dan juga lengkap, karena takutnya nanti ketika ujian nanti atau pencariannya nanti teman-teman kesulitan. Di sini hasilnya itu sama dengan 26,52 derajat. Itu adalah hasil pencarian dari sudut untuk soal yang nomor 4. Jadi sudut yang dihasilkan adalah sudut lancip dengan ukuran sudut atau besaran sudut 26,52. Kita lanjut ke soal kita yang berikutnya. Di sini sepertinya ada yang kesalahan ya. 1 dikali 3 itu adalah 3. 9 tambah 3 adalah 12. Di sini berarti 12 menjadi 0,8 berapa tadi? 0,894. Nah, ini adalah soal kita yang terakhir. Di sini kita diminta untuk menentukan berapa hasil kali titiknya. Ternyata di sini sudah diketahui ada sudut atau tangen A itu adalah 1. Nah, di sini tapi tidak dijelaskan secara detail berapa besaran sudutnya. Dia hanya menjelaskan bahwa jika tangen A-nya itu sama dengan 1. Nah, agar kita mengetahui berapa besaran sudutnya, teman-teman harus dapat mencari atau mengetahui terlebih dahulu berapa sudut yang dihasilkan dari tangen A tersebut. Jika hasil tangen A-nya itu alfanya itu adalah 1, berarti di sini dapat dilihat bahwa tangen A itu adalah 1, besaran sudut dari hasil tangen yang dimana nilainya itu adalah 1 sebesar 45 derajat. Jadi tangen 45 derajat itu hasilnya adalah 1. Kita dapat ketahui alfa kita itu adalah 45 derajat. Berarti kita menggunakan rumus hasil kali titik vektor A dan juga vektor B, di mana kemudian 0 vektor A kita kalikan dengan 0 vektor B kita kalikan dengan cos alfa. Kita ketahui terlebih dahulu 0 vektor A yaitu akar dari 2 pangkat 2. Nah, di sini kita lihat lagi, kita akan mengalihkan 2 buah titik dan dia harus berada pada ruang yang sama. Kalau teman-teman lihat, vektor B itu ada 2 elemen komponen, sedangkan vektor A hanya ada 1. Berarti vektor A di sini harus kita jadikan dia memiliki 2 komponen karena dia baru 1. Caranya adalah kita menambahkan satu lagi komponen bernilai 0 agar dia sama-sama 2 komponen. Berarti di sini ditambah dengan 0. Jadi A mempunyai 2 elemen komponen dan B juga memiliki 2 elemen komponen. Akar dari 4 sama dengan 2. Sedangkan non vektor B atau panjang vektor B, 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 4 ditambah 4 sama dengan akar 8. Atau kalau kita ingin sederhanakan kembali, akar 8 itu adalah akar 4 dikali akar 2 atau 2 akar 2. Berarti kita masukkan ke dalam rumus 2 dikali dengan akar 8 dikali dengan cos alfa kita adalah 45 derajat. 2 dikali dengan 2 akar 2, akar 8 tadi kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Kemudian cos 45 derajat itu sama dengan 1 per akar 2. Kemudian akar 2-nya kita coret karena dia dapat disederhanakan, sehingga kita hanya akan menghasilkan 2 dikali 2 yaitu 4 dikali dengan 1 yaitu 4. Jadi hasil kali titik kita itu bernilai 4.
dengan sudutnya itu adalah 45 derajat. Nah, ini adalah hasil pencariannya. Di sini teman-teman dapat lihat ada beberapa latihan yang dapat teman-teman kerjakan. Baiklah, untuk materi hari ini sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.